Ayo, bunyikan. Haleluya. Tuhan Yesus itu Bapak Ibu Saudara gembala yang memberikan jaminan pemeliharaan untuk setiap hidup kita selama kita ada di bumi ini. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Dia membimbingku ke air yang tenang. Dia menyegarkan jiwaku. Dia menuntunku ke jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Sekali lagi. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Dia membimbingku ke air yang tenang. Dia menyegarkan jiwaku. Dia menuntunku ke jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak akan ayah, sebab Engkau besertaku. Gadamu serta tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Terima kasih Bapa di surga. Itulah sabdamu yang Kau akan tanamkan di dalam setiap hati kami pagi hari ini, sehingga kami akan pulang dari tempat ini Tuhan, beroleh kekuatan baru dari firman Allah. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, amin. Baik Bapak Ibu Saudara, kita buka dari Mazmur 23. Mazmur 23 dari ayat yang pertama hingga ayat yang ke-6 kita baca secara bergantian dengan semangat yang penuh, ya. Baik, saya bacakan ayat 1, nanti di ayat 6 kita akan, saudara baca ayat 2, ayat 6 kita akan baca sama-sama. Demikian. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ayat 2. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Amin. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Amin. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Ayat 6 sama-sama. 1, 2, 3. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Amin. Setiap firman Tuhan yang tertulis kita perkatakan bukanlah perkataan biasa-biasa. Setiap firman Tuhan yang kita yakini, yang kita ucapkan penuh kuasa. Katakan amin. Amin. Katakan amin. Amin. Jadi ini bukan sekedar membaca Bapak Ibu Saudara, tetapi kita
memproklamirkan kembali, mengucapkan, mendeklarasikan kembali perkataan Allah. Jadi firman Tuhan ini bukanlah tulisan, tapi perkataan Allah. Katakan amin. Haleluya. Saya memberi pokok renungan kita ini dengan judul asuransi. Asuransi adalah berarti jaminan, ya, jaminan, terjamin, pasti. Kita tahu, Bapak Ibu Saudara, dunia juga memberikan asuransi. Ada banyak perusahaan asuransi yang menawarkan jaminan kepada kita. Ada asuransi, ya mereka mengatakan asuransi jiwa. Kemudian di dalam asuransi jiwa yang mereka katakan itu ada asuransi kematian, artinya ada biaya yang didapatkan oleh ahli waris dari yang meninggal kalau dia meninggal. Ada asuransi kesehatan, ada asuransi pendidikan. Ya. Namun asuransi yang daripada Tuhan itu berbeda. Ya, berbeda. Asuransi yang dari Tuhan itu kalau dikatakan asuransi jiwa, memang betul-betul menjamin keselamatan jiwa. Katakan amin. Betul-betul menjamin keselamatan jiwa kekal, hidup yang kekal. Katakan amin. Kalau yang asuransi dari dunia ini, kalau orangnya udah mati, udah selesai urusan. Tapi kalau asuransi dari sorga, itu memberi asuransi selama kita hidup di muka bumi ini, dan setelah kita meninggalkan bumi ini, masuk ke tempat yang menjadi janji asuransinya. Di Firdaus, lalu kemudian nanti di dalam kekekalan ke Yerusalem baru. Jadi itulah perbedaannya, Bapak. Jauh sekali perbedaannya. Jauh. Nggak bisa disandingkan, nggak bisa dibandingkan. Sebagai pemberi asuransi untuk hidup kita yang sekarang dan nanti, di dalam Mazmur ini digambarkan begini. Pertama dikatakan begini, judul besarnya itu adalah Tuhan adalah Gembalaku, itu judulnya. Ibarat sebuah tulisan, apakah itu skripsi dan yang lain-lain, ada judul lalu ada uraian. Judulnya di sini adalah Tuhan adalah Gembalaku. Tuhan Yesus adalah Gembalaku. Kalau Tuhan adalah Gembalaku, dikatakan di sini, takkan kekurangan aku. Uang adalah gembalaku, akan selalu kekurangan aku. Deposito adalah gembalaku, akan selalu kekurangan aku. Mobil mewah, rumah besar, jabatan, relasi, pejabat, bahkan seorang presiden adalah gembalaku, akan kekurangan aku. Titel pengetahuan, kepintaran, titelku panjang sampai 15, akan kekurangan aku. Akan tetapi, kalau Tuhan, kalau Allah di dalam Yesus Kristus adalah gembalamu, takkan kekurangan engkau. Jangan diam aja. Amin. Jangan diam aja. Amin. Jangan diam aja. Haleluya. Akui firman Tuhan ini biar terjadi dalam hidupmu. Amin. Buang keraguan. Masih kekurangannya aku, Pak.
Macam-macam nggak betulnya ini. Masih kurang A, B, C, masih kurang ini itu. Dari pihak Tuhan tidak pernah membiarkan atau menghendaki engkau kekurangan. Kalau engkau kekurangan, itu bukan Tuhan yang menginginkan engkau kekurangan. Kekurangan iman bukan datang dari Tuhan. Kekurangan semangat bukan datang dari Tuhan. Kekurangan damai sejahtera bukan dari Tuhan. Kalau Tuhan betul-betul kau jadikan gembalamu, engkau tidak kekurangan apapun yang kau butuhkan. Kecuali engkau tidak pernah merasa cukup. Sudah dikasih A, B, C, kebutuhan ini itu, tapi engkau nggak pernah merasa cukup, ya kau akan selalu hidupmu sampai akhir hidupmu engkau selalu kekurangan. Lalu berikutnya dikatakan Bapak Ibu Saudara, Tuhan yang menjadi gembala kita ini membaringkan kita di padang rumput hijau, berbicara tentang segala kebutuhan. Rumput, ini padang loh, bukan sekedar rumput tumbuh di halaman atau di pinggir jalan, bukan. Tapi dikatakan di sini padang rumput yang hijau, berbicara tentang ada satu padang, ada satu padang yang luas dan tumbuh di padang itu rumput hijau. Berbicara buat seekor atau buat hewan pemakan rumput, ini berbicara kebutuhan yang berkelimpahan. Imani. Hidupku berkelimpahan. Miliki iman yang mengimani hidupku berkelimpahan, hidupku berkelimpahan, hidupku berkelimpahan. Buang mindset memang odoh harus turpuku. Turpuk yang begitu bukan berasal dari Tuhan. Turpuk nasib takdir. Allah kita tidak memberi takdir kepada kita. Enggak. Itu bukan iman yang datang dari Tuhan, satu-satunya Tuhan di dalam Yesus Kristus. Diberi takdir susah, enggak. Itu konsep dunia. Takdir miskin, enggak. Tapi kenapa toh ada orang miskin? Bukan kehendak Tuhan. Itu kembali kepada pribadi orang bersangkutan. Bagaimana dia hidup, bagaimana dia bertuhan, bagaimana dia beriman, dan bagaimana dia berusaha dalam hidupnya. Jadi miskin bukan takdir dan bukan dari Tuhan. Miskin, susah, kekurangan, sikor, bukan dari Tuhan. Itu sesuatu yang harus kita lawan. Buang mental itu. Pak somal-somal, biasakan mengucapkan, mana pemain musik? Ayo, cepat. Aku diberkati. Ya, pemain musik tolong. Pak somal, diucapkan. Bapak Ibu, ada bahasa Batak yang mengatakan, hata do pagar. Artinya apa yang kau ucapkan, itu yang diserap oleh tubuhmu dan sel tubuhmu, itu pula yang akan terjadi. Ucapkan berkat kepada dirimu. Mana pemilik? Ucapkan berkat. Perkatakan berkat kepada dirimu, kepada hidupmu. Perkatakan berkat di rumahmu. Begitu kita ucapkan berkat, terus datang berjatuhan uang dari surga. Enggak begitu. Ada proses. Ucapkan. Mengucapkan berkat. Tak ubahnya seperti kita nanam benih jagung. Berapa bulan baru jagung? 4 bulan. Nah, perkataan berkat itu sama seperti itu. Kita katakan sekarang, barangkali 3 bulan lagi baru berbuah.
Kalau Tuhan kehendaki, emang seketika itu juga bisa. Oleh sebab itu, perkatakan berkat. Bukankah di Amsal dikatakan, hidup, mati, ditentukan oleh lidah. Siapa menggemakan kematian, ya kematian. Jadi bagiannya. Kematian jasmani, kematian kesehatan, kematian keuangan, kematian rohani. Tapi kalau kita menggemakan kehidupan dan berkat, maka itulah yang terjadi dalam hidup kita. Aku diberkati, nanti siap-siap ya, namanya bagus ya. Saya mengenal seseorang, dia hamba Tuhan, pendeta, gembala. Tapi tiap kali cerita, kan nanti kan Jogi kalau aku udah mati kan, udah, aku lihat dari surga, di sini sudah aku bikin pelayanan, di sini. Ya kan kalau aku udah mati. Tiap kali sharing kalau aku udah mati. Jadi, nggak sampai 1 tahun kemudian, di sininya, nggak tahu jenis penyakit apa tuh, batok, kepalanya ini, itu sarafnya itu, serang habis. Nggak bisa ditangani di Medan, dibawa ke Penang atau Singapura waktu itu, nggak bisa juga. Digenapi ucapannya, mati dia. Masuk surga, ya masuk surga, orang dia anak Tuhan percaya Yesus kok. Mati. Jangan ucapkan kematian. Itu harus terjadi, iya, waktunya hanya Tuhan yang tahu. Yes, pasti, tapi jangan unang gabi hoba jolo-jolohon. Amin. Demikian juga. Makanya lagu-lagu, banyak lagu-lagu nggak perlu dinyanyikan. Banyak lagu-lagu yang nggak perlu dinyanyikan. Lagu-lagu adung-adung kesedihan, susah ngulu, parir naik, parir bernit cikor, buang. Amin. Eles sebab itu tong jalok tok dimba jadi main di sebelum. Kau dan aku adalah anak Tuhan. Amin. Engkau dan aku adalah keturunan Abraham di dalam Kristus. Galatia 5 ayat 29 atau Galatia 3. Coba satu orang membuka dulu dari Galatia 3 coba. Kalau enggak 3 udah pasti 5. Ayatnya udah dipastikan ayat 29. Cepat. Lupa. Karena engkau dan aku milik Kristus bukan? Halo. Kalau engkau adalah milik Kristus, terus maka kamu juga adalah keturunan Abraham. Maka kamu juga adalah keturunan Abraham Dan berhak menerima janji Allah. Dengar. Kita harus masuk lebih dalam. Keturunan Abraham. Kepada siapa? Saya mau tanya. Kepada siapa Allah mengikat janji abadi? Abraham. Satu-satunya manusia yang pernah hidup di muka bumi ini, di mana Allah mengikat janji abadi kekal, apapun kondisinya, situasinya, janji itu nggak batal. Yes, janji itu pertama diturunkan kepada bangsa Israel. Lalu bangsa Israel menolak Yesus. Walaupun di dalam janji itu yang dimaksudkan oleh Allah adalah Yesus dan berkat yang dipulihkan melalui Yesus. Dengar baik. Bangsa Israel walaupun menghujat, memfitnah, mencaci maki Yesus. Dengar baik. Janji itu nggak pernah batal bagi bangsa Israel. Apalagi buat saudara dan saya, umat perjanjian baru, di mana janji itu berlaku kepada kita secara kekal dan abadi, tidak pernah batal. Katakan amin. Amin. Jadi, bagasdo, lapatan ini hatai kamu, kakadoongan. Nggak sekedar tulisan itu. Halo? Shalom? Jadi kalau ada tulisan itu, kalau kita bacanya di permukaan memang, oh iya itu sih, ya iyalah, itulah ke situ. Tetapi kalau saudara melihat kedalaman di balik tulisan itu, ya itu dia. Bukankah Allah mengikatkan dirinya, halo dengar, dengan Abraham, bahwa janjinya itu tidak akan ada yang membatalkan. Akan terjadi kepada Abraham dan keturunannya. Jadi, kita masuk di dalam Kristus, dan Kristus
Abu hita sudah masuk tutarobo di si Abraham. Halo. Di bagasan Kristus masuk mahita tutarobo ni si Abraham. Jadi janji berkat selama di bumi dan di dalam kekekalan itu berlaku buat saudara dan saya yang ada di dalam Kristus. Katakan amin. Haleluya. Amin. Bangkit. Harus masuk engkau kepada iman yang kita dengarkan pada pagi hari ini. Dang na terpuksa hamoraon hasiat enggak, itu enggak laku. Amin. Si baral lapa-lapa enggak laku itu. Amin. Halo, enggak berlaku. Katakan amin. Ini memang mesti model ke saya dan lebih sayang harus mengurdak supaya hehe. Serius Pak, kalau nggak tidur, nama sa ujung ni uluk kok pinopar hupetak binoto dia nasi nyusuh madodo song si maruna puna. Enggak begitu. Kita adalah milik Kristus. Amin. Makanya perkatakan berkat. Naikkan kuncinya. C atau apa terserah, pokoknya tinggi sedikit. Tepat. Bagus. Bangkit dulu berdiri. Ayo. Termasuk yang menonton. Nyanyi, ucapkan sukacita. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Mari kita manotor-notor. Amin. Haleluya. Ayo, 1, 2, 3. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Sekali lagi. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Berkubidang. Bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati Yesus. Aku diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati. Aku diberkati. Haleluya. Hei, murah lemur. Haleluya. Silakan duduk. Haleluya. Tuhan Yesus hebat dan dahsyat. Sangat memang berkata sangat. Haleluya. Jika engkau betul-betul di dalam gembala itu, engkau sangat diberkati. Martang yang dua oleh tang marnaro bedebu hebeng sen langit. Uang nggak ada di sorga. Uang itu sudah disediakan Tuhan sekeliling kita. Tinggal hubunganmu dengan sorga itu lengket dan kuat. Maka oleh anugerah dan kemurahan Tuhan, uang yang ada di sekitar kita itu diperintahnya datang ke rekening kita dengan caranya. Datang ke usaha kita, datang ke pekerjaan kita. Haleluya. Datang ke bisnis kita. Haleluya. Unang pola bayar rumit, unang pola daw-daw. Jangan elus ni persiap tayo. Amin. Haleluya. Mari kita lihat selanjutnya jaminan itu, asuransi itu. Serius, bila perlu mencatat, jangan santai kali kalau mendengar firman. Harus kita tiru apa itu orang Kristen di Korea itu. Sudah mencatat. Oh, mulai kita pun beda buku dulu. Biasa maksud tuh nya donai menonton YouTube kan non, asa hona tekor johalahi. Itu maksud tuh dak tuhamu. Dak tuhamu. Nod do panonton di YouTube don non. Budak kubereng panonton YouTube non. Beda buku tagin na wah. Terus sopadira nabi. Enak kali kau. Pendeta itu bergumul menggali firman. Hargai. Amin. Haleluya. Kalian penonton YouTube ini maksudku.
Kita lihat Bapak Ibu Saudara. Ya. Oke, kita selesaikan dulu Mazmur 23 secara cepat, lalu kita melihat jaminan-jaminan asuransi yang lain. Ayat 3 dikatakan, Ia menyegarkan jiwaku. Kalau engkau menaruh Yesus menjadi gembalamu, maka jiwamu akan senantiasa segar. Wahadu persegar nada baru piau. Ditinggalkan bapakku dan omakku. Nah baru ditinggalkan amang-amangku, parsodukku. Enggak, dalam keadaan sedih, jiwa kita bisa tetap segar. Sedih memang, tapi tetap segar. Aku mengalaminya saat istriku dipanggil Tuhan. Sedih, tapi jiwaku, pikiranku tetap terang. Haleluya. Karena Ia menuntun aku di jalan yang benar, artinya aku bersandar kepada kebenaran firman-Nya. Dan oleh karena namanya, artinya yang menjadi jaminan, garansi, asuransi dari semua janji-janji Allah itu namanya dipertaruhkannya. Itu maksudnya. Saya pertaruhkan kesucian namaku, bahwa aku akan menjamin apapun yang kuucapkan terjadi dalam hidupku. Itu maksudnya. Oleh karena namanya, nama Tuhan itu nggak main-main, nama di atas semua nama, suci, sangat terhormat. Besutung gak besi gak bekogarku. Manusia aja ngomong begitu kan? Nggak begitu bah. Nak kudohi hudok mah. Emang gak be sanksi ho tuna hudoki. Manusia aja ngomong begitu. Apalagi Tuhan katakan. Ayat 4. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Bapak Ibu, dengar. Hari-hari di hadapan kita di dunia ini, kalau mau jujur semakin hari semakin kelam. Serius, dunia ini semakin kelam. Cuaca, banjir sana sini membuat kelam. Ya kelam lah, orang rumah sampai atap udah masuk. Udah ditelan oleh banjir. Barang nggak kemana mau diselamatkan, kelam secara ekonomi, kelam juga nggak nyaman lagi mau tidur di mana. Dari segi cuaca saja dunia ini menunjukkan kekelamannya, cuaca, ekonomi dan lain sebagainya. Tetapi dengar, Tuhan bisa membuat engkau tidak ditelan oleh kekelaman dunia ini. Nggak ada amin berpikir. Karena Tuhanmu adalah pikiranmu. Terus pikiran dia tongi pangasabok kok. Dia deh. Gak ada yang mustahil. Laut aja dibelah. Haleluya. Mazmur 9:1 mengatakan 1000 rebah sebelah kiri, 10.000 sebelah kanan. Kau gak ikut rebah. Katakan amin. Mikir aja bilang amin. Mikir hebat kali pikiran kau ini. Lebih hebat ini dari Tuhan. Mikir aja. Haleluya. Udah gak usah pikir-pikir kali. Aminkan aja. Asal masa di bagas biar terjadi dalam hidupmu. Bisa kok. Maha kuasa. Tak terbatas kuasa. Tak terbatas kuasamu Tuhan. Semua dapat kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasamu jadi sempurna. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatanku, namun rohmu ya Tuhan. Ketika ku sungguh-sungguh berdoa, mujizat itu nyata. Tak terbatas kuasamu Tuhan. Semua dapat kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasamu menjadi sempurna. Ketika ku percaya
mujizat itu nyata, bukan karena kekuatanku, namun rohmu ya Tuhan. Ketika ku sungguh-sungguh berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku sungguh berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku sungguh berdoa, mujizat itu nyata. Haleluya. Kenapa? Waktu di lembah kekelaman, banjir mengepung, ekonomi mempersulit, dikatakan, aku tidak takut bahaya. Katakan, aku tidak takut bahaya. 1, 2, 3. Sekali lagi. Sebab Tuhan Yesus beserta kita. Aku mengalaminya, makanya aku berani aku menyaksikan. Sekali waktu, nggak jauh dari tempat tinggal kami, waktu masih di daerah Padang Bulan sana, ada keperluan pas hujan-hujan, saya naik sepeda motor, cari gas, habis di komplek kami, jadi cari keluar, kecepatan 30, lumayan, kecepatan 30, ya terus masuk pelan-pelan. Tapi di belakang saya ada anak muda boncengan, recok, ugal-ugalan, itu entah kenapa tiba-tiba set, jatuh pula di depan saya, sementara saya jalan, hanya jarak 1 meter lebih. Set, bisa, jarak 1 meter kecepatan 30, bisa pula berfungsi rem dengan baik. Itu bukan saya, bukan kekuatanku, bukan remnya. Karena Tuhan bisa mempercepat waktu, bisa memperlambat. Nangkap? Saya ulangi, waktunya manusia, ya termasuk sepeda motor, kendaraan bisa semua, bisa dipercepat, bisa diperlambatnya. Waktu pun bisa dibuat cepat, bisa diperlambat, tergantung kebutuhan Tuhan. Orang kecepatan 30 itu udah seharusnya jebret, terjungkal, bisa pula jarak segini ke badan orang itu. Tuhan itu maha hadir, bos, maha kuasa. Haleluya. Apa aja bisa dibuatnya, udah gitu aja. Percaya aja sama dia, lakukan bagianmu, dia lakukan bagiannya. Bagian kita beriman dan bertindak. Haleluya. Kita lihat yang berikutnya. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Yang menghibur manusia pada umumnya adalah rekreasi, healing, ya kan? Healing ke Samosir, ya kan? Ke Tomo, Kambarita, ke Sidiabea. Sekalian promosi. Ya kan? Atau nongki-nongki sama kawan-kawan, nongkrong-nongkrong, kongko-kongko, hiburan, ngopi, kafe, apalagi nonton di bioskop. Itu hiburan manusia. Salah? Enggak salah. Ya semua itu diciptakan Tuhan untuk kita nikmati, enggak salah. Tapi enggak semua bisa menikmatinya. Di situ pula letak bedanya. Nah, semua orang bisa menikmati itu. Tetapi kalau hiburan di dalam Tuhan, semua bisa menikmati. Gada dan tongkat ini sebenarnya berbicara firman Tuhan, teguran dan peringatan. Ya ini bicara firman Tuhan lagi, Bapak Ibu Saudara. Itu yang menghiburkan kita. Amin. Ketika engkau susah, kau teringat firman penghiburan, sukacita kau. Amin. Ketika engkau salah, firman Tuhan datang menegurmu, kau tinggalkan itu, kesalahan dan dosa, terhibur kau. Haleluya. Amin. Ya itu yang menghibur kita. Atau ketika Tuhan cambuk kita, halo? Kenapa terhibur orang dicambuk, Pak? Ya terhibur, dicambuk. Karena kalau dicambuk, kita jora, kapok, bertobat. Amin. Haleluya. Yang mencambuk bukan begal. Orang begal yang mencambuk, penderitaan. Lalu kalau Tuhan yang mencambuk, hiburan. Karena terjadi kelepasan. Terjadi pertobatan. Haleluya. Terjadi kemerdekaan. Itu. Haleluya. Ayat 5, engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Halo, dengar sini Bapak Ibu. Si pemberi asuransi tadi itu ya begini dia jaminannya. Kalau asuransi dari dunia ini, ketika engkau lapar, ya di rumahmu nggak dikasihnya itu. Paling ya sesuai perjanjian kan, untuk pendidikan, sekian akan diterima, ya pada saat itu diberikan, bukan tiap hari. Haleluya. Haleluya. Saat
Sakit, oke. Nah, saya kembali diingatkan kepada para bangun saya itu, yang saya ceritakan tadi, pendeta. Di Medan ini juga. Ketika dia sakit, dibawa ke sana kemari, ada depositonya dari hasil asuransi itu sekitar 1 M. Bukan habis, kurang. Nggak cukup 1 M itu mengobati dia. Minus. Tetapi Tuhan, dengar baik. Begini. Kalau kita di dalam Tuhan, Yesus Kristus kita buat menjadi asuransi kita, nggak dibiarkannya model-model penderitaan tadi terjadi. Ada sudah kita si Ayub. Taunya Tuhan itu, nggak Ayub kita semua. Dan kosong di sudah Ayub tak. Amin. Enggak lah, itu patokan, ada standar Tuhan. Kira-kira itunya maksudnya itu. Dan nggak bisa kita gabi Ayub. Jadi nggak usah takut. Tuhan tahu kekuatanmu. Haleluya. Takkan diberikan kepada engkau kesulitan melampaui kekuatanmu. Katakan amin. Engkau menyediakan hidangan di hadapan lawan. Ini luar biasa. Apa lawanmu? Sakit penyakit, kesulitan ekonomi, apalagi yang lain? Dosa, iblis. Ada juga manusia haters. You understand haters? Pembenci pembuli kita. Pengejek kita ada itu. Yulah kita ibarat. Burju kita martuhan, kita tak subila, kita tak subila. Kira orang gimana ada solhok tu Tuhan ni. Kira orang Tuhan nai. Saya dengar ngomong itu langsung kok. Kira orang Tuhanmu katanya. Dalam hati saya. Nah kalau kau susah, tambah bulian itu. Kalau ada masalah, bertanya apa selesai saya kamu, buat bertanya. Lah itu gereja mau lepas jam itai termododok di. Kena pula lah kai. Ya kan? Nama parohan. Idei asal mengajam itu termarkai itu gereja ni katanya. Ada kamu si Paula di pura-pura itu yang bertuhan itu. Kalau pas kita susah, sakit dan lain sebagainya. Dan ada kasuan. Haleluya. Tapi kalau Tuhan kita enggak, pas ada musuhmu, apakah itu pembuli, apakah itu penyakit, ekonomi dan lain sebagainya, apakah itu simbolis, saat musuh berhadap-hadapan dengan engkau, Tuhan katakan menyediakan hidangan. Termasuk hidangan BPK, lomok-lomok, naniura tanpa gota, ya kan? Napinadar tanpa gota. Sekaligus atau menang si cok halak kita ini budari, ya kan? Ada disediakan, termasuk hidangan kebutuhan jiwa, firman Tuhan, sukacita, damai sejahtera. Amin. Haleluya. Pas engkau punya kesulitan, pas engkau menghadapi satu kesulitan di mana seakan-akan ya seperti ada musuh yang mengepung engkau, justru di situ kau tenang-tenang makan, tenang-tenang ngobrol, tenang-tenang berdoa. Amin. Oh, sementara ada banyak musuh dalam hidupmu. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Amin. Haleluya. Saya orang tak persoalanmu kalau persoalan seperti dak aku nak susah. Saya rasa warung expire nih masalah. Expire dong masalahnya, amin. Nangkap maksudnya? Adanya batasnya, expire dan laku. Saya terkira kiamat begini loh, mulang kadang masalah. Belum kiamat, amin. Maksudnya namanya begitu bodoh. Haleluya. Ini luar biasa nih, dan ini nggak main-main, bukan basa-basi. Ada berjuang di Tuhanon, boleh adong dah mau dingka, ada berjuang dah matau ni naton, udang basa-basi. Tak sudah nian, sesuatu udang gotong dah berjuang. Ada boleh Tuhan ini taruh berjuang, memang berjuang situ tuh. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya ulangi, engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku, engkau memelihara mencukupkan segala kebutuhanku, apapun yang kuperlukan di saat aku sedang menghadapi kesulitan, tantangan, ketakutan dan lain sebagainya. Katakan amin. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh berlimpah. Nah, bahkan kita diurapi, diminyaki Tuhan kita di saat ada masalah dan musuh. Haleluya. Bahkan piala kita, tempat minum anggur yang manis ya, jangan anggur yang banyak alkoholnya. Seperti itu, kita nikmati anggur itu. Anggur yang benaran, tapi terutama anggur sukacita. Piala itu berbicara tentang anggur sukacita, amin. Berbuk.
Siruma, dorguma, anggur ni tuhatai. Siruma, dorguma, itorumardoi. Haleluya. Ayat 6, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Apapun yang terjadi dalam hidupmu, dikatakan oleh Tuhan bahwa kebajikan saja, kemurahan saja yang mengikuti aku seumur hidupku. Saya minta Bapak sama anak mudanya, mari cepat ke belakang. Sini maju cepat. 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 Menang lamban. Ya. Oke, di belakang saya. Sini. Anggap ini Tuhan Yesus, Sang Gembala. Ya kan? Hidup orang ini kadang susah, kadang enak. Tetapi dikatakan bagi orang yang menjadikan Yesus menjadi asuransinya seumur hidupnya, terjadi masalah. Yang ada apa? Kebajikan. Ikut saya, hei. Ikut aja apa? Agak melangkah aja supaya karena, ya kan? Asal di mana mau. Kebajikan, kemurahan belaka yang tetap mengikuti hidupnya. Amin. Ya kan? Atau anggaplah aku. Ya, akulah ini kita ini. Ini kebajikan dan kemurahan. Las ahab na masa di bagasang ngolutta, di bagasang ngolukku. Holan na duwido terus dohot. Kebajikan, ini si kebajikan, ini si kemurahan. Saya holan dohot dah lo dipudiku. Amin. Haleluya. Daktu tinggal hononia saya tihuton kebajikan, kemurahan dong ngolutta bila kita jadikan Yesus menjadi garansi kita, gembala kita. Amin. Haleluya. Kita sudahin, ya. Dan aku akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Kita akan diam di dalam hadirat Tuhan selama di bumi. Dan kita akan berada bersama-sama dengan Tuhan di Yerusalem baru untuk kekekalan. Bila kita jadikan sekarang ini, selama kita hidup, Yesus menjadi asuransi, Yesus menjadi gembala kita. Haleluya. Ada beberapa firman Tuhan yang menjadi garansi lagi. Matius 11 ayat 28, tolong cepat dibuka. Matius 11 ayat 28, itu jaminan-jaminannya. 11 ayat 28. Ya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Amin. Ini pun asuransi. Amin. Ketika engkau letih lesu berbeban berat, datang aja kepada Sang Gembala itu. Dia akan memberikan kelegaan. Matius 6 ya, ayat 25 hingga 33, nggak usah dibaca. Matius 6 ayat 25 hingga 33 itu berbicara asuransi juga, Bapak Ibu Saudara. Ketika engkau khawatir tentang apa yang kau makan, minum, pakai dan segala kebutuhanmu, kekhawatiranmu, sono namang sogo beginilah besok di masa tuaku, takut aku di masa tuaku ditinggalkan oleh anakku, boruku semua meninggalkan aku, kalau nama tinggal ditinggal suamiku, itu kekhawatiran yang wajar dialami oleh manusia. Tetapi Tuhan Yesus mengatakan, nggak usah khawatir. Amin. Burung di udara dipelihara. Amin. Jangan kamu khawatir, burung di udara dia pelihara. Jangan kamu khawatir, bunga di padang dia hiasi. Haleluya. Saya gabira tontonan awek kamu ber. Saya gitu sok kamu selu-selu sih. Tabaso mau? Bukan tontonan saya, bukan si panggaron saya. Kamu, kita yang perlu bangkit. Amin. Nikmati Tuhan, nikmati firman Tuhan. Yohanes 10:11. Yohanes 10:11. Ayo, semua. Cepat. Yohanes 10 ayat 11. Ya. Akulah gembala yang baik. Amin. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Kenapa kita percaya kepada dia? Karena apa? Karena dia udah kasih nyawanya, udah dibuktikannya kok, bukan cuma janji-janji. Bukan seperti asuransi dari dunia ini. Ya, kadang-kadang nggak selamat, kadang-kadang nggak tepat jumlahnya, waktunya dan lain sebagainya. Tetapi Yesus nyawanya aja udah diberikan. Katakan amin. Yohanes 15 ayat 13. Yohanes 15:13. 13. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabat. Nah, Yesus sudah kasih nyawanya supaya engkau dan aku tidak masuk neraka. Dengar baik. Neraka itu ada loh. Jangan dipikir hanya ucapan belaka itu. Memang ada. Kebakaran selama-lamanya itu di situ. Dibakar, habis tulang manusia, daging-dagingnya itu habis, muncul lagi, dibakar lagi. Begitu muncul lagi belatung. Sini gungna, sian ruang ni gungni, sian pinggolna, sian sudi, sian ruang-ruang.
Masa nomor ruang, merharuaran belatung. Belatungnya nggak bisa terbakar, manusianya terbakar. Terbakar lagi, dagingnya sama tulang-tulangnya muncul lagi. Neraka itu ada. Mau lupa yakun. Baik kali kau Tuhan, aku manusia lemah kadang-kadang masih bisa melakukan dosa. Tapi selalu diampuni. Baik kali kau Tuhan. Kau selamatkan aku dari neraka itu. Sudah tubuh kau. Mate, dengan Yesus. Betul sih kau. Andai kata aku lahir, nggak kenal Yesus, ya ke situ aku. Tapi kau selamatkan aku. Jadi neraka itu ada. Saya pikir kamu main-main. Melongo. Saya akhiri dengan kesaksian. Sekarang minggu mundur Sabtu yang lalu. Dengar ini, dengar. Sabtu yang lalu malam saya pergi mengunjungi rumah adik kami, anak bapak tua kami. Anak bapak tua kami ini sudah dari November 2023 pasang itu. Enggak, supaya tidak lagi dari bawah buang BAB, tetapi melalui kantong. Okay. Dan setahun berlangsung, janji-janji dokter rumah sakit. 3 bulannya itu. Begitulah janji dokter, janji rumah sakit. Wah belum kering, Pak. 3 bulan lagi, periksa lagi. Belum kering, tapi tiap kali periksa ratusan ribu. Waktu operasi puluhan juta. Sepastinya dikasih asuransi, jaminan, garansi, nggak ada. Berlangsunglah 1 tahun, bersyukurlah, menderitalah anak bapak udah kami ini. Sejak itu, ya kan? Setahun lebih. Kan gitu Bapak Saudara. Ya menjelang 1 tahun lah. Ya kan? Menderitalah terus. Nah, bayangkan udah hampir 1 tahun, nggak kering-kering katanya. Luar biasa kali, macam mana Bu? Masa nggak ada obat yang bisa bikin kering itu? Kan itu kan dioperasi, dibuang itu, kayak bisul, dibuang, oke. Masa nggak bisa kering? Orang nggak dilewatin lagi dari situ. Kan gitu Saudara. Jadi paginya berteleponan lah, jadi saya sedikit kesal juga lah dengan kesaksiannya itu kan. Udahlah hentikanlah itu dokter-dokter itu, saya bilang. Hentikanlah itu rumah sakit itu, kalau gitunya masa 3 bulan, 6 bulan, 9 bulan, hampir 1 tahun. Masa nggak ada juga jaminan, oh iya ini nanti tanggal 27 lah. Aturan tanggal 27 lah dia untuk memastikan lagi. Gitu kan. Kalau menurut saya tanggal 27 kalau nggak ada hasilnya udah minta aja dilepas itu. Beri mana aja kau, aku bilang. Beri mana aja lah, 2 puasa bila perlu. Saya bilang gitu, 2 puasa lah. Udah bang, katanya kan, sudah. Oke. Wah, karena dia beritahu bahwa sudah mengandung paromen itu, yang ada selama ini kan baru pahop cewek nih. Rupanya sudah 5 bulan, nggak dikasih taunya. Baru ke saya satu-satunya yang tahu di luar mereka berlima sama si cucu kami. Baru ke baru ke abangnya ini dikasih taunya. Wah, saking sukacitanya nangis saya di telepon itu. Baik kali kau Tuhan, baik kali, nangis merong-merong aku. Lalu malam saya harus ke sana. Oke. Udah saya berangkat Sabtu itu jam 7. Saya ke sana, daerah Bayangkara sana. Datang, ayo kita. Rupanya mereka rutin bikin ibadah keluarga. Ayo kita ibadah. Pas pula udah datang opung, udah datang bapak tua, gitulah. Dah. Singkat cerita, ibadah, doa, pujian, penyembahan, terus doa mau firman, habis doa firman, dia yang memimpin, ya kan? Lalu ditawarkan saya, abang mah buat firman kata, Bang Homa, aku bilang. Oke, dah. Mari kita buka dari Filipi 5 ayat 4 dan 5. Dah, kita pun asiklah dengan Alkitabnya masing-masing. Sementara saya memandang ke handphone saya, dia sebelah kiri saya. Katanya. Kita udah panik semua. Ayo siapkan mobil. Kata anaknya, siapkanlah mobil. Kita panggil namanya, udah. Begitu saudara. Dah. Singkat cerita, kita bawalah dengan keadaan panik ke rumah sakit daerah Saudara Susana. Sampai di sana, lamban pula bagian petugas IGD-nya itu. Begini Pak, majukan dulu, mundur baru taruh sini. Banyak kali setelan kau. Setel sana, setel sini. Orang mengejar nyawa, saya bilang. Ini bukan keadaan normal bisa lah. Mundur maju sedikit, belok kanan kiriku, terkuat. Saya bentak-bentak orang itu. Ayo, sorong. Saya bilang, angkat, masukkan. Begitulah. Masuk di ruangan itu, dipasanglah itu untuk pernafasan. Lalu mereka coba pompa usahakan, gitu ya. Setengah jam kurang lebih. Hasilnya nil. Kemungkinan memang sudah
Di rumah atau di perjalanan, di rumah lah itu, karena di perjalanan udah gini aja, walaupun badan masih hangat, sebenarnya udah nggak bisa lagi kita raba ininya. Nah, udah. Jadi yang intinya ya, akhirnya ya kami bawa balik ke rumah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Intinya gini, kalau dia matinya dalam Tuhan, tunggu dulu. Terus Kamis kemarin, pagi-pagi jam 6, Anggi Boru itu sesak nafas. Dilarikanlah ke rumah sakit tertentu di daerah pusat pasar sana. Kan begitu? Wah, bawa ke IGD, pompa sana, pompa sini, lalu rup. Jadi saya nyampe di situ, saya pikir masih di IGD. Saat dari parkir sepeda motor, saya lihat anak sepupu mereka, tubuh di Paribanda, udah duduk sebelah kiri di depan ambulans. Tapi ambulannya jalan pelan, nggak bunyi. Mau kemana lagi nih dibawa, pikir saya. Udah, saya coba melangkah lagi ke dia, tapi sementara melangkah, saya dengarlah di kejauhan, di jalan veteran itu menuju jalan Sutomo, udah bunyi. Berarti nggak lewat. Udah, saya pun balik, ambil sepeda motor, kejar ke rumah itu. Poinnya banyak poinnya, tapi satu saja saya bagikan poinnya. Karena mereka mati di dalam Tuhan Yesus, surga bagiannya detik itu juga. Haleluya. Itu poinnya. Yesus adalah garansi untuk hidup selama di bumi dan untuk hidup masuk surga. Dia adalah asuransi yang betul, pasti dan abadi. Kami sangat amat kehilangan, tetapi yang menghiburkan kami, bahwa mereka sama-sama di surga dan udah ketemu hanya selisih 5 hari. Kami tidak mengharapkan peristiwa itu terjadi. Kalau boleh, Anggi Boru kami itu, ya entah setahun lagi kek, 2 tahun lagi kek. Tapi Tuhan berkehendak lain. Tuhan kasih. Dan Yesuslah yang menjadi asuransi jiwa kekekalan buat Anggi kami ini. Anggi Doni sama Anggi Boru ini. Biarlah setiap kita tidak hanya dengar firman Tuhan ini, tapi engkau sungguh-sungguh merenungkan supaya mulai dari sekarang engkau komit menjadikan Yesus menjadi asuransimu, menjadi jaminan jiwamu sekarang dan nanti. Haleluya. Kita bangkit berdiri. Haleluya, haleluya. Kalau nggak bisa diikuti nggak apa-apa nak. Yesus ngulu diku. Yesus ngolu ni tondiku horo aporusaki gog di hona madiriku rodinasa lakaki lantakas mapatuduhon tuawon pakokomi asaihu halunguton hot maaf di lambung mi. Kita sambung pujian kita yang mengatakan tudiaho dung mateho, tudiaho dung mateho, sai pikir ma tudiaho jepet ikim ujung naro pikir ma tudiaho tudiateho dung mateho tai pikir ma tudiaho. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, haleluya, haleluya. Jangan takut ya soal kematian. Amin. Itu nggak perlu ditakutkan. Itu pasti terjadi, menimpa setiap orang. Jadi kematian itu nggak usah fitnah. Aduh, aku nggak mau nyanyian kematian. Nggak apa-apa. Kematian itu pasti terjadi. Tetapi yang penting nikmatilah hidupmu selama di bumi ini. Nikmati Tuhan Yesus. Nikmati jaminannya, nikmati asuransinya. Takutlah akan Tuhan, lakukan firman-Nya. Ya, taati firman-Nya selama engkau ada di bumi ini, selama engkau bernafas. Haleluya.
Tidak perlu takut akan kematian itu, karena kematian adalah pintu masuk kepada kesenangan yang sempurna, kesenangan yang abadi. Tapi selama engkau masih ingin menikmati hidup di bumi ini, hidup yang sementara ini, takutlah akan Tuhan, jauhilah dosa, haleluya, dan berpeganglah kepada Tuhan Yesus Sang Gembala yang adalah asuransi bagi jiwa kita, haleluya, haleluya, haleluya. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang sudah kami diserap oleh jiwa, tubuh, dan roh kami. Biarlah sungguh-sungguh Tuhan mulai hari ini kami sungguh-sungguh komit. Bapak Ibu Saudara, ikuti doa saya. Ya, maksudnya berdoa bersama-sama dengan saya demikian. Bapa di surga, mulai hari ini aku akan sungguh-sungguh. Jangan sampai ada kejadian, peristiwa berat menimpa hidupku, baru aku bertobat. Bahkan jangan sampai aku mati dulu baru bertobat. Nggak bisa bertobat setelah mati. Selagi nafasmu ini masih tinggal dalam tubuhku, aku hidup dalam pertobatan. Setiap hari aku bertobat. Takut akan Tuhan, membenci dosa, mengasihi Tuhan, mengasihi sesama. Terima kasih Tuhan untuk Yesus yang adalah jaminan, asuransi untuk hidupku selama di bumi, dan asuransi untuk aku masuk surga di dalam kekekalan. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah komitmenku yang harus kulakukan mulai sekarang. Tidak akan kutunda-tunda. Dalam nama Yesus, amin. Tuhan Yesus berkati. Shalom.